Di tengah kemegahan sebuah ballroom hotel bintang 5 di Jakarta, cahaya lampu kristal yang berkilauan seolah menyoroti satu titik. Di sanalah kepala Ayu Lestari tertoleh lemah setelah sebuah tamparan mendarat di pipinya. Namun, sebelum pipinya yang memerah terasa panas, hatinya terasa lebih dulu tercabik-cabik. Astaga, Ayu, kamu barusan menampar saya? Suara Sandra Wijoyo terdengar melengking, penuh dengan nada merendahkan. Dasar anak bau amis, kamu pikir kamu siapa berani menyentuhku? Tempatmu itu di pasar ikan, bukan di sini. Kata-kata tajam itu, ditambah dengan tatapan sinis dan tawa kecil dari teman-teman SMA mereka yang lain, terasa seperti menelanjangi Ayu di depan umum. Pada saat yang sama, pukul 4 dini hari di pasar ikan Muara Angke, Ibu Ayu sedang meniup-niup telapak tangannya yang membeku kedinginan sambil mengangkat kotak-kotak ikan yang berat. Seumur hidupnya, ia rela bergelut dengan bau amis yang ia anggap sebagai parfum demi membesarkan putri semata wayangnya. Namun kini, pengorbanan dan hidup ibunya yang begitu berharga sedang dicabik-cabik oleh sekelompok orang kaya baru yang hanya tahu cara menghamburkan uang. Ayu menggigit bibirnya begitu keras hingga rasa anyir darah terasa di mulutnya. Ia ingin sekali mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibu mertuanya, sang penguasa Nusantara Group, tapi ia menahan diri. Kalau aku sabar sedikit saja, semua ini akan berlalu, batinnya. Akhirnya, Ayu meletakkan kembali ponselnya, memutuskan untuk menelan kepahitan ini sendirian. Namun, ada satu hal yang tidak Ayu ketahui. Di sudut lain ruangan itu, dari balik sebuah pilar, seorang wanita dengan aura yang begitu kuat telah menyaksikan segalanya. Dia adalah Ratna Adiwijaya, sang Srikandi Baja yang mengendalikan roda perekonomian Indonesia. Ibu mertuanya, beraninya mereka menyentuh menantuku, bisik Ibu Ratna dengan suara pelan namun mematikan. Tepat pada saat menantunya menahan isak tangisnya dalam diam, balas dendam seorang ibu mertua konglomerat yang dingin dan mengerikan baru saja dimulai. Akhir seperti apa yang akan menanti mereka? Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol subscribe dan like yang gratis, kami akan menyajikan kisah-kisah yang menginspirasi dan memuaskan setiap minggunya. Mari kita langsung mulai ceritanya. Senja di Galeri, sebuah restoran mewah di kawasan SCBD, Jakarta, diselimuti oleh alunan musik jazz yang lembut dan pencahayaan yang hangat. Setelah 15 tahun tak bertemu, para alumni SMA berkumpul, duduk dalam kelompok-kelompok kecil, berbagi cerita kenangan. Lukisan-lukisan karya maestro Indonesia yang menghiasi dinding menambah kesan elegan pada ruangan itu. Ayu Lestari duduk sendirian di meja sudut, perlahan menikmati segelas white wine. Mengenakan gaun beige yang sederhana namun anggun, posturnya tegak, tetapi sorot matanya yang sesekali memandang keluar jendela menyiratkan kegelisahan. Semasa sekolah, ia selalu menjadi juara umum, namun latar belakangnya sebagai putri seorang penjual ikan di pasar membuatnya sering menerima tatapan dingin yang hingga kini masih membekas di hatinya. Ya ampun, ini Ayu, kan? Sebuah suara bernada tinggi terdengar dari belakang. Ayu perlahan menoleh. Sandra Wijoyo, dengan lipstik merah menyala dan gaun desainer yang mencolok, berjalan ke arahnya dengan senyum yang dipaksakan. Wow, lama banget nggak ketemu. Berapa tahun? Ya? Kata Sandra sambil memindai penampilan Ayu dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang. Hai, Sandra. Iya. Sudah lama sekali? Jawab Ayu seraya bangkit dan menyapa dengan sopan. Kamu beda banget loh. Dulu kelihatannya. Gimana? Ya, kumal. Cibir Sandra sambil jemarinya memainkan liontin berlian di lehernya. Beberapa teman lain mulai mengerumuni mereka. Ayu, sini gabung. Ajak seorang teman bernama Rika. Mereka pun berkumpul di satu meja besar. Yu, sekarang kamu kerja apa? Udah nikah? Tanya seseorang. Sudah, jawab Ayu singkat. Sama siapa? Orang terkenal? Timpal Susi dengan wajah penasaran. Aku dengar gosip. Benar nggak sih kamu nikah sama putranya Nusantara Group? Suara Sandra terdengar sedikit bergetar saat menanyakan itu. Ayu mengangguk pelan. Hah? Serius? Seru teman-temannya hampir serempak. Ayu tidak melewatkan perubahan ekspresi di wajah Sandra. Awalnya terkejut, lalu dengan cepat berubah menjadi iri dan dengki. Wah, beruntung banget kamu, kata Sandra dengan tawa yang kaku. Tapi ada yang aneh, deh,
lanjut Sandra, meletakkan gelas anggurnya dengan kasar. Cewek kaya kamu? Kok bisa sih dapat anak Nusantara Group? Dahi Ayu sedikit berkerut. Kami bertemu waktu kuliah. Oh, kuliah. Tapi tetap saja aneh. Nada suara Sandra mulai berubah. Apanya yang aneh? Ya aneh aja. Gimana ceritanya anak penjual ikan di Muara Angke bisa masuk ke keluarga konglomerat sekelas Adi Wijaya? Aku cuma penasaran. Suasana di meja itu mendadak hening. Teman-teman yang lain saling pandang dengan canggung. Tangan Ayu di atas meja sedikit gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Sandra, caramu bicara. Kenapa? Aku kan cuma ngomong fakta. Sandra mencondongkan tubuhnya ke depan, semakin agresif. Kita semua tahu kan ibumu bangun jam 4 pagi, pakai sarung tangan karet buat bersihin isi perut ikan? Tiba-tiba anaknya jadi menantu konglomerat, kan mencurigakan. Orang-orang di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. Jangan-jangan kamu hamil duluan, ya? Zaman sekarang banyak kan cewek yang pakai cara itu buat masuk ke keluarga kaya. Cukup, Sandra, kata Ayu dengan suara bergetar. Kenapa? Tersinggung? Aku kan cuma bicara kebenaran. Sandra tertawa sinis, suaranya semakin keras. Banyak kok di sini yang pernah lihat ibumu naik motor butut ke pasar, bau amisnya nempel kemana-mana. Kukunya penuh sisik ikan, celemeknya penuh noda darah. Plak. Pada saat itu, kesabaran Ayu habis. Jangan bawa-bawa keluargaku. Keluarga? Hah? Putri seorang pedagang asongan berlagak jadi menantu konglomerat, bikin muak tahu nggak? Teriak Sandra sambil berdiri. Dan terjadilah hal yang tak terduga. Tangan kanan Sandra melayang dengan keras ke pipi kiri Ayu. Seluruh restoran senyap seketika. Ayu memegangi pipinya, perlahan mengangkat kepala menatap Sandra. Pipinya terasa terbakar, dan ada sedikit darah di sudut bibirnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahannya agar tidak jatuh. Kamu gila ya? Kenapa main tampar? Rika melompat dari kursinya. Sandra yang sudah kalap kembali mengangkat tangannya. Namun kali ini, dengan refleks secepat kilat, Ayu menangkap pergelangan tangan Sandra dengan kuat. Cukup, suara Ayu rendah. Namun matanya berkilat karena amarah. Lepasin aku. Sandra meronta. Tapi cengkeraman Ayu jauh lebih kuat dari dugaannya. Ayu perlahan berdiri. Sandra, yang kamu punya itu cuma uang ayahmu, bukan kemampuanmu sendiri. Orang sepertimu tidak punya hak untuk menghina latar belakang orang lain. Apa katamu? Dasar miskin. Kamu akan lihat sendiri bagaimana kesombongan dan rasa mindermu itu akan menghancurkan keluargamu sampai ke akarnya. Ayu melepaskan cengkeraman tangannya, lalu berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap, meninggalkan Sandra yang terdiam membeku. Malam itu, pukul 11, di ruang kerja Ketua Nusantara Group, Ibu Dewi, Sekretaris Pribadi Ratna Adi Wijaya, memberikan laporan mendesak. Ibu Ketua, Nyonya muda Ayu tadi diserang secara fisik di acara reuni SMA-nya. Tatapan mata Ibu Ratna seketika menjadi sedingin es. Siapa yang berani menyentuh Ayuku? Setelah Ibu Dewi melaporkan seluruh kejadian secara detail, wajah Ibu Ratna semakin mengeras. Beraninya dia menampar menantuku. Siapa ayah dari perempuan bernama Sandra itu? Bapak Hartono Wijoyo, pemilik Wijoyo Konstruksi. Bu, mereka adalah salah satu subkontraktor kita, penyuplai material bangunan. Ibu Ratna memeriksa dokumen yang diserahkan Ibu Dewi. Jika putrinya dididik seperti itu, berarti ayahnya juga bermasalah. Selidiki semua kontrak perusahaan itu dengan kita. Sampai ke detail terkecil. Sudah kami lakukan, Bu. Ditemukan beberapa kali pelanggaran standar kualitas, keterlambatan pengiriman, dan ada beberapa transaksi pembayaran yang mencurigakan. Sebuah senyum dingin tersungging di bibir Ibu Ratna. Segera putuskan semua kontrak, hubungi bank-bank rekanan kita, tekan mereka untuk menagih semua pinjaman Wijoyo Konstruksi. Buat dia membayar mahal karena telah berani menyentuh menantuku. Keesokan paginya, serangan bisnis dari Nusantara Group dimulai. Surat pemutusan kontrak datang bertubi-tubi ke kantor Wijoyo Konstruksi, disusul oleh surat tagihan pinjaman dari bank. Pak, gawat, Pak. Seorang manajer berlari masuk ke ruangan Hartono Wijoyo dengan wajah pucat pasi. Dalam beberapa hari, seluruh aliran dana perusahaan dibekukan. Sandra, yang dipenuhi amarah,
mencoba menghubungi Ayu, tetapi panggilannya tidak pernah diangkat. Sementara itu, Bima Prakasa, suami Ayu yang sedang dalam perjalanan bisnis di London, menerima telepon dari ibunya pada pukul 2 pagi waktu setempat. Ayu ditampar di acara reuninya. Apa? Siapa yang berani? Bu? Suara Bima bergetar karena marah. Saya akan langsung pulang. Tidak perlu. Selesaikan dulu pekerjaanmu. Ibu percaya Ayu bisa menghadapinya. Urusan yang mendesak biar ibu yang tangani. Bima, meski khawatir, berjanji akan memberikan dukungan penuh untuk istri dan ibunya. Setibanya di rumah, Ayu menjatuhkan dirinya di sofa. Di cermin, bekas jari Sandra masih terlihat kemerahan di pipinya. Tiba-tiba, kenangan pahit masa kecilnya kembali menyeruak. Saat SMP ia dibuli karena miskin. Saat SMA ia dikucilkan meski selalu ranking 1 karena dianggap bau pasar. Kenapa? Kenapa ini terjadi lagi? Bisik Ayu sambil menutupi wajahnya. Kemarahan, kesedihan, dan rasa tidak adil meledak di dalam dadanya. Apa aku masih anak kecil yang lemah seperti dulu? Namun, ia segera menyeka air matanya dan berdiri tegak. Tidak. Kali ini berbeda. Aku tidak sendirian lagi. Ia bertekad untuk mengubah amarahnya menjadi kekuatan untuk melindungi keluarganya. Beberapa hari kemudian, Sandra muncul di depan rumah Ayu. Ayu, keluar kamu, teriaknya sambil menekan bel dengan brutal. Ketika Ayu membuka pintu, Sandra langsung menyergapnya dengan mata memerah. Gara-gara kamu. Perusahaan ayahku bangkrut. Ini semua perbuatanmu, kan? Aku tidak. Bagus. Kalau kamu mau main kotor, aku juga bisa. Sandra mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ini bukti Ibu Ratna menerima suap. Aku akan sebarkan ini ke semua media. Itu dokumen palsu. Palsu atau tidak, aku tidak peduli. Dengan senyum licik, Sandra mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan dokumen itu ke 2 media besar sebagai narasumber anonim. Lihat saja nanti. Malam itu, Ibu Ratna memanggil Ayu ke ruang kerjanya. Ayu, kemarilah. Ibu, maafkan saya. Kenapa minta maaf? Yang salah adalah mereka, kata Ibu Ratna, meletakkan beberapa laporan tebal di depan Ayu. Ini laporan analisis bisnis dari 3 anak perusahaan inti kita. Kenapa ibu memberikan ini pada saya? Lawan mereka dengan kekuatan, bukan dengan balas dendam. Balas dendam biar jadi urusanku. Tugasmu sekarang adalah menjadi lebih kuat. Untuk menjadi nyonya sejati di Nusantara Group, kamu harus menguasai ini. Tatapan Ibu Ratna begitu tajam. Anggap ini ujian pertamamu. Ayu menatap tumpukan dokumen itu dan membulatkan tekadnya. Apa saya bisa, Bu? Tentu bisa. Bukankah kamu selalu menjadi juara umum di sekolahmu? Mulai malam itu, Ayu dan Ibu Ratna bekerja sama. Mereka menyusun argumen tandingan yang kuat untuk melawan dokumen palsu yang disebar Sandra. Anak itu tidak akan berhenti sampai di sini. Dia pasti punya rencana lain, kata Ibu Ratna. Sementara itu, Sandra terus menelepon media, tapi tidak ada satupun berita yang dimuat. Kenapa beritanya tidak naik? Kami tidak bisa memuat informasi yang belum terverifikasi. Keaslian data Anda sangat diragukan, jawab editor di seberang telepon. Wajah Sandra pucat pasi. Serangannya gagal total, dan perusahaan ayahnya akhirnya dinyatakan bangkrut. Habislah kita. Semua habis, rintih Hartono Wijoyo di kantornya yang kosong. Ini semua karena Ayu, Pa. Aku tidak akan membiarkannya menang. Mata Sandra berkilat dengan niat yang lebih jahat. Pada saat yang sama, di ruang rapat eksekutif Nusantara Group, sebuah konspirasi kecil mulai terjalin. Rian Adiwijaya, keponakan Ibu Ratna, sedang berbincang dengan beberapa direktur. Bapak-bapak, apa tidak merasa Ibu Ketua akhir-akhir ini agak aneh? Pancing Rian. Maksudmu? Tanya Pak Suryo, salah satu direktur senior. Soal Wijoyo Konstruksi. Tiba-tiba saja semua kontrak diputus. Katanya karena ada penyelewengan, tapi apa benar itu alasan utamanya? Rian memasang wajah khawatir. Saya dengar, ini semua karena menantunya punya masalah pribadi dan meminta Ibu Ketua untuk membalas dendam. Apa? Para direktur terkejut. Jika keputusan perusahaan didasari oleh emosi pribadi, kredibilitas kita bisa hancur, Pak,
lanjut Rian. Selama beberapa hari, ia terus menyebarkan rumor secara halus, menanamkan keraguan terhadap kepemimpinan Ibu Ratna. Beberapa hari kemudian, Rian melancarkan rencananya. Ia berhasil mendapatkan nomor kontak Sandra. Mereka bertemu di sebuah lounge hotel mewah. Anda Nona Sandra Wijoyo? Saya Rian Adiwijaya dari Nusantara Group. Mata Sandra membelalak melihat kartu nama itu. Nusantara Group? Anda. Saya tahu apa yang terjadi pada perusahaan ayah Anda. Sejujurnya, saya menentang keputusan itu, kata Rian dengan nada simpatik. Benarkah? Tentu, perusahaan yang tidak bersalah menjadi korban karena masalah pribadi Ayu. Saya rasa cara manajemen seperti ini salah. Mata Sandra berbinar penuh harap. Jadi, Anda bisa membantu saya? Tentu saja. Tapi ada syaratnya. Rian meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Di dalamnya ada sejumlah besar uang tunai. Ini untuk kebutuhan Anda sementara. Sebagai gantinya, saya butuh Anda memberikan informasi yang saya perlukan. Informasi apa? Bukti bahwa Ibu Ratna menerima suap, dan pengakuan bahwa Ayu memintanya untuk membalas dendam. Tapi itu semua. Buat saja, potong Rian dengan senyum dingin. Kita hanya butuh ceritanya. Tergiur oleh uang, Sandra setuju. Rian pun mulai menyebarkan informasi palsu yang ia dapat dari Sandra kepada para direktur. Bapak-bapak, setelah saya selidiki, masalah ini ternyata lebih serius dari yang kita duga. Sementara itu, Sandra menggunakan uang dari Rian untuk menyewa apartemen mewah dan kembali hidup berfoya-foya, sambil terus memata-matai Ayu sesuai perintah Rian. Ibu Ratna mulai merasakan atmosfer aneh di dalam perusahaan. Tatapan para direktur berubah, dan gerakan keponakannya, Rian, sangat mencurigakan. Ayu, kemarilah, panggilnya lagi. Suasana di dalam sedang tidak baik, para direktur mulai goyah. Sudah saatnya kamu menunjukkan kemampuanmu, siapkan proposal restrukturisasi total untuk 3 anak perusahaan inti kita. Proposal restrukturisasi, Bu? Benar. Bungkam semua rumor dengan kompetensimu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu memang pantas memimpin grup ini. Berapa waktu yang saya punya? 3 hari. Selama 3 hari 3 malam, Ayu tidak tidur. Ia mengurung diri di ruang kerja, menganalisis data, menelaah laporan keuangan yang rumit, dan menyusun strategi. Kegigihannya saat memecahkan soal matematika tersulit di sekolah dulu kini kembali. Di hari ketiga, subuh, proposal yang sempurna itu akhirnya selesai. Pada hari rapat Dewan Direksi, Ayu memulai presentasinya. Bapak-bapak direktur yang terhormat, saya akan memaparkan proposal restrukturisasi untuk 3 anak perusahaan inti kita. Analisis Ayu yang tajam, strategi yang cermat, mulai dari diagnosis masalah hingga proyeksi keuntungan, semuanya sempurna. Luar biasa. Analisis setingkat ini dibuat hanya dalam beberapa hari, puji Pak Suryo. Para direktur lain mengangguk setuju, sangat terkesan dengan kemampuan Ayu, keraguan mereka sejenak sirna. Setelah rapat, Ibu Ratna memanggil Ayu. Kerja bagus, menantuku. Terima kasih, Bu. Sekarang, saatnya aku menunjukkan sesuatu yang penting padamu. Ibu Ratna membuka brankasnya dan mengeluarkan sebuah map rahasia. Ini apa? Bu, ini data pengawasan terhadap Rian. Semua gerak-geriknya tercatat di sini. Ayu terkejut. Mas Rian? Dia keponakanku, tapi aku tidak bisa mempercayainya. Kamu harus tahu ini, Ibu. Saya akan menjadi putri yang melindungi kehormatan Ibu dan perusahaan ini. Terima kasih, menantuku. Aku percaya sepenuhnya padamu, kata Ibu Ratna sambil menggenggam tangan Ayu. Saat itu, Bima yang baru pulang dari London terkejut melihat proposal buatan istrinya. Sayang, ini benar-benar kamu yang buat? Iya, kenapa? Hebat. Sungguh hebat. Aku tidak tahu kamu punya kemampuan seperti ini. Bima menatap istrinya dengan bangga. Oh ya, aku juga bawa informasi penting. Bima mengeluarkan beberapa dokumen. Rian menjalin kontak dengan spekulan asing. Sepertinya dia merencanakan sesuatu yang besar. Di sisi lain, penyelidikan polisi yang mulai berjalan membuat Sandra panik. Mas Rian, polisi mencari saya. Tenang. Ada satu tugas terakhir untukmu. Saya butuh informasi tentang kondisi kesehatan Ibu Ratna. Saya dengar beliau punya penyakit bawaan.
Tolong lebih-lebihkan sedikit, ini yang terakhir, kan? Tentu. Sandra memberikan informasi kesehatan Ibu Ratna yang sudah dilebih-lebihkan dan diputarbalikkan kepada Rian. Bagus. Sekarang waktunya mempersiapkan rapat Dewan Direksi, gumam Rian, siap melancarkan kudeta terakhirnya. Selama proses ini, Ayu tetap tenang. Ia mengubah penghinaan dan amarah yang ia rasakan menjadi energi. Aku tidak akan diam saja. Aku harus melindungi ibu dan Mas Bima, tekadnya. Sambil merapikan dokumen di ruang kerja hingga larut malam, Ayu tahu ia harus menghentikan konspirasi Rian dan Sandra. Kali ini, giliranku yang melindungi mereka. Tatapan matanya begitu tajam dan penuh keyakinan. Keesokan paginya pukul 8, ketegangan menyelimuti ruang rapat Dewan Direksi Nusantara Group. Rian sudah tiba lebih dulu. Bapak-bapak, kita tidak bisa diam lebih lama lagi, kata Rian dengan nada serius, meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. Kondisi kesehatan Ibu Ketua jauh lebih serius dari yang kita duga. Ini surat keterangan dokter, dan ini bukti-bukti bahwa penilaian beliau dalam beberapa bulan terakhir sangat terganggu. Dan yang lebih mengejutkan, Rian mengeluarkan dokumen lain, ini bukti kuat bahwa menantunya, Ayu Lestari, memanfaatkan Ibu Ketua untuk balas dendam pribadi. Kasus Wijoyo Konstruksi adalah buktinya. Jika ini terus berlanjut, reputasi kita akan hancur. Oleh karena itu, saya mengusulkan agenda pemakzulan ketua. Pemakzulan? Seru salah seorang direktur. Benar. Kita harus mengambil keputusan sebelum terlambat. Sebagian besar direktur mengangguk setuju. Saat itulah, pintu ruang rapat terbuka dan Ibu Ratna masuk. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, langkahnya sedikit goyah. Selamat pagi, Ibu Ketua, sapa para direktur, namun mata mereka penuh keraguan. Duduklah. Ada agenda apa hari ini? Ibu, ada masalah serius yang harus kita diskusikan, kata Rian sambil berdiri. Ini mengenai kondisi kesehatan Ibu dan keputusan-keputusan manajemen Ibu belakangan ini. Wajah Ibu Ratna mengeras. Pengkhianatan keponakannya dan fitnah keji Sandra membuatnya marah sekaligus putus asa. Beraninya kau. Tiba-tiba, Ibu Ratna memegangi dadanya dan bersandar di kursi. Stres yang ekstrem membebani jantungnya. Ibu Ketua, para direktur panik. Tidak apa-apa. Ibu Ratna mencoba menenangkan diri, tapi wajahnya semakin pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Kita harus bawa ke rumah sakit. Pada saat itu, Ibu Ratna kehilangan kesadaran dan jatuh dari kursinya. Ruang rapat menjadi kacau balau. Rian, di balik wajah khawatirnya, merasa inilah kesempatannya. Saya akan mengambil alih manajemen untuk sementara. Serunya. 1 jam kemudian, kabar dari rumah sakit datang. Ibu Ratna mengalami serangan jantung akibat stres dan dirawat di ICU. Ayu segera bergegas ke rumah sakit. Untungnya nyawa beliau tidak terancam, tapi untuk sementara beliau harus istirahat total, jelas dokter. Dari balik kaca ICU, Ayu menatap ibu mertuanya yang terbaring lemah dikelilingi berbagai alat medis. Hatinya hancur. Ibu, ini semua salah saya, isaknya, merasa sangat bersalah. Seorang perawat mendekat dan menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini dari Ibu Ketua, beliau sudah menyiapkannya untuk Nyonya jika terjadi sesuatu. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah amplop tebal dan sebuah USB. Amplop itu berisi buku panduan bertuliskan pedoman manajemen darurat Nusantara Group, ditulis tangan dengan rapi oleh Ibu Ratna. Di dalamnya terdapat semua informasi vital perusahaan dan strategi menghadapi krisis. Di USB itu, terdapat folder bernama data rahasia penggelapan dana Rian. Ibu sudah menduga semua ini, gumam Ayu, merasa terharu sekaligus memikul tanggung jawab yang berat. Saat itu, Bima yang baru saja tiba dari luar negeri langsung memeluknya. Sayang, bagaimana keadaan ibu? Nyawanya selamat, tapi Mas Rian mengambil alih manajemen sementara. Jelas Ayu sambil menunjukkan buku panduan dan USB dari ibunya. Sayang, ibu telah memilihmu. Sekarang kamulah yang harus menyelesaikannya, kata Bima serius. Aku akan menjadi pendukungmu yang paling setia. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, Ayu mempelajari semua data. Rian telah menggelapkan dana perusahaan dengan dalih akuisisi anak perusahaan. Yang lebih mengejutkan,
Sebagian dana itu mengalir ke Sandra sebagai biaya pelarian. Jadi mereka memang berkomplot. Keesokan paginya, Ayu menghubungi Ibu Dewi, sekretaris pribadi ibunya. Ibu Dewi, ini saya, Ayu. Nyonya muda. Bagaimana keadaan Ibu Ketua? Beliau stabil. Tapi saya butuh bantuan. Saya dengar Ibu menyimpan data pengawasan tidak resmi terhadap Mas Rian. Benar, Nyonya. Ibu Ketua menitipkannya pada saya. Ibu Dewi segera datang ke rumah sakit, menyerahkan data-data krusial. Dengan semua bukti di tangan, Ayu menyusun rencana untuk melacak aliran dana haram Rian. Sementara itu, Rian merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia bahkan menjanjikan bonus miliaran rupiah kepada para direktur untuk mengamankan posisinya. Keesokan harinya, di ICU, Ibu Ratna perlahan membuka matanya. Melihat Ayu di balik kaca, ia tersenyum lemah dan menggerakkan bibirnya tanpa suara. Kau benar, dan kau akan menang. Pesan singkat itu memberikan kekuatan luar biasa bagi Ayu. Ibu, saya pasti akan berhasil. Beberapa hari sebelum rapat Dewan Direksi Penentuan, Ayu mengirimkan salinan pedoman manajemen darurat dari Ibu Ratna kepada seluruh direktur, sebuah langkah cerdas untuk mengingatkan mereka pada wasiat sang ketua yang sah. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai, gumam Ayu. Semua persiapan untuk pertarungan akhir melawan Rian telah selesai. Keesokan siangnya, di sebuah kafe yang tenang, Ibu Dewi menyerahkan amplop terakhir kepada Ayu. Isinya adalah bukti pembelian properti dan aset lain atas nama samaran Rian, yang dananya berasal dari penggelapan dana perusahaan. Salah satu aliran dana terbukti masuk ke rekening Sandra untuk biaya sewa apartemen mewahnya. Sekarang semuanya lengkap. Malam itu, Ayu menghubungi tim penyidik kepolisian. Bapak, ada kejahatan besar yang sedang terjadi di perusahaan kami. Dengan bukti yang begitu kuat, polisi berjanji akan bekerja sama. Ketika penyelidikan semakin gencar, Rian panik dan mulai bersiap melarikan diri ke luar negeri. Namun, Ayu dan Bima berhasil melacak tempat persembunyiannya. Meskipun Rian sudah kabur, ia meninggalkan beberapa dokumen penting yang menjadi kepingan terakhir dari teka-teki kejahatannya. Kamu hebat, sayang. Kamu adalah pemimpin sejati Nusantara Group, puji Bima, penuh kekaguman. Pada hari rapat Dewan Direksi yang dijadwalkan Rian untuk pengukuhan dirinya, sebuah kejutan menantinya. Maaf, Pak. Anda tidak diizinkan masuk, kata kepala keamanan, menghadang Rian di depan pintu ruang rapat. Apa? Aku ketua interim. Atas keputusan Dewan Direksi, akses Anda telah dibatasi, rencana Rian berantakan total. Sementara itu, Ayu dan Bima mengunjungi Ibu Ratna yang sudah mulai pulih. Ibu, hari ini rapatnya, saya akan menegakkan keadilan dan melindungi nama baik Ibu. Terima kasih, menantuku, bisik Ibu Ratna, meneteskan air mata haru. Pukul 2 siang, rapat Dewan Direksi dimulai. Para direktur yang telah membaca pedoman dari Ibu Ratna kini tahu siapa yang harus mereka dukung. Panggung untuk kejatuhan Rian dan penghakiman Sandra telah sempurna. Ayo, saatnya mengungkap kebenaran, kata Ayu dengan tatapan mantap, berjalan menuju ruang rapat, didampingi oleh Bima. Pukul 2 siang. Pintu ruang rapat Dewan Direksi terbuka perlahan. Ayu dan Bima masuk dengan langkah tegap. Seluruh ruangan hening. Rian, yang sedang bersiap memberikan pidato kemenangannya, terdiam membeku. Tunggu sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan, kata Ayu dengan suara tenang namun tegas. Kamu tidak punya hak berada di sini, bentak Rian. Ayu mengabaikannya dan berjalan ke depan proyektor. Bapak-bapak direktur, hari ini saya akan menunjukkan wajah asli dari Rian Adiwijaya. Layar pertama menampilkan diagram aliran dana yang rumit. Selama 2 tahun terakhir, Rian telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 50 miliar rupiah dengan dalih akuisisi anak perusahaan. Itu fitnah. Semua itu rekayasa, teriak Rian. Ayu tetap tenang dan menampilkan layar berikutnya. Salinan dokumen yang ditandatangani Rian dan rincian rekening rahasianya. Dana ini juga digunakan untuk bertransaksi dengan spekulan asing, dan sebagian mengalir ke seseorang bernama Sandra Wijoyo untuk memfitnah Ibu Ketua. Para direktur terkesiap. Bukti yang disajikan Ayu begitu telak dan tak terbantahkan. Apa ini semua benar? Semua bukti ada di sini, dan polisi sudah memulai penyelidikan, jawab Ayu. Lalu, bagaimana dengan ini? Ayu memutar sebuah rekaman suara,
Masing-masing akan saya beri bonus 10 miliar. Suara Rian menggema di ruangan itu. Wajah para direktur mengeras. Saya usulkan Rian Adiwijaya segera dikeluarkan dari perusahaan. Seru Pak Suryo. Setuju, sahut yang lain serempak. Tim keamanan masuk dan menyeret Rian yang meronta-ronta keluar. Sekarang, mengenai kejahatan Sandra Wijoyo, lanjut Ayu, menampilkan bukti bagaimana Sandra menggunakan uang dari Rian untuk menyebar berita bohong. Tepat saat itu, ponsel Ayu berdering. Ya, halo, Pak Penyidik? Baik. Saya mengerti. Ayu menutup telepon. Polisi baru saja mengabarkan, mereka telah menggerebek tempat persembunyian Sandra Wijoyo. 30 menit kemudian, di sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan, polisi mendobrak pintu. Sandra yang mencoba kabur lewat jendela berhasil ditangkap. Sandra Wijoyo, Anda ditangkap atas tuduhan konspirasi, penipuan, dan penyebaran berita bohong. Lepaskan. Ini semua karena Ayu Lestari. Aku akan membalas dendam. Teriaknya sebelum pintu mobil polisi tertutup. Malam itu, Ibu Ratna siuman sepenuhnya dan dipindahkan ke ruang rawat biasa. Menantuku, kerja kerasmu luar biasa, katanya sambil menangis terharu saat Ayu memeluknya. Kamu telah menyelamatkan perusahaan ini semua berkat ajaran ibu. Seminggu kemudian, dalam rapat Dewan Direksi resmi, Ayu diangkat sebagai Direktur Manajemen Krisis, menjadi pemimpin de facto perusahaan. Saat membereskan kantor Rian, Ayu menemukan sebuah dokumen mengejutkan, rencana pengembangan lahan pasar Muara Angke. Pasar tempat ibunya berjualan adalah target spekulasi Rian selanjutnya. Orang ini benar-benar jahat, gumam Ayu, bersyukur bisa menghentikannya tepat waktu. Beberapa bulan kemudian, Nusantara Group kembali stabil di bawah kepemimpinan Ayu. Namun, sebuah kabar buruk datang. Rian dan Sandra dibebaskan dengan jaminan, kita harus waspada. Ini belum berakhir, kata Ayu. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia memiliki keluarga dan rekan-rekan yang bisa diandalkan. Krisis baru datang sebulan kemudian. Rian, dengan sisa dana gelapnya dan bantuan spekulan asing, kembali menemui Sandra. Ini kesempatan terakhir kita. Kita serang titik terlemah Ayu, ibunya. Rencana mereka adalah mengambil alih lahan pasar. Mereka mendekati para pedagang. Awas, menantu Nusantara Group itu mau menggusur kalian semua. Hasut Sandra. Menyebar fitnah dan menawarkan uang kompensasi palsu sebesar 50 juta rupiah per kios, jika para pedagang mau menandatangani surat perjanjian jual beli di muka dengannya. Banyak pedagang yang termakan hasutan dan mulai memusuhi Ayu dan ibunya. Ibu Ayu bahkan menerima surat pemberitahuan pengosongan paksa yang palsu. Ayu, ibu harus bagaimana? Tanyanya dengan cemas. Ayu menemui Ibu Ratna. Ternyata ada dana sosial perusahaan untuk pengembangan pasar, tapi jumlahnya hanya 10 miliar. Sementara Rian dan komplotannya menawar lahan itu seharga 50 miliar. Ayu berada dalam dilema etis, tidak bisa menggunakan dana perusahaan untuk masalah pribadi. Bima, suaminya, menawarkan seluruh aset pribadinya. Sayang, tanah ibu adalah akar keluarga kita. Aku akan jual semua asetku, mungkin bisa terkumpul 20 miliar. Namun, jumlah itu masih kurang. Melihat ibunya mulai berkemas untuk pindah karena tidak ingin menjadi beban, hati Ayu hancur. Ia kembali menemui Ibu Ratna dan menceritakan segalanya. Menantuku, kata Ibu Ratna dengan bijak, melindungi keluarga dari kejahatan adalah bagian dari kepentingan publik. Aku serahkan semua aset pribadiku dan wewenang penuh atas dana sosial itu kepadamu. Hentikan keserakahan mereka. Dengan total dana 45 miliar di tangan 15 miliar dari ibu mertuanya, 20 miliar dari suaminya, dan 10 miliar dari dana sosial Ayu menyusun rencana balasan terakhir. Keesokan paginya, Ayu melancarkan strategi adu domba. Ia menyebar informasi palsu kepada Rian bahwa Sandra telah berkhianat dan menyerahkan semua bukti perjanjian ilegal mereka ke polisi. Rian yang marah besar langsung menemui Sandra dan menuduhnya. Dalam pertengkaran hebat itu, mereka tanpa sadar mengekspos semua dokumen perjanjian ilegal mereka, yang diam-diam direkam oleh orang suruhan Ayu. Dengan bukti kuat di tangan, Ayu membocorkannya ke media. Berita utama di semua koran, mantan Direktur Nusantara Group terlibat penipuan spekulasi lahan pasar.
Para pedagang yang merasa tertipu menjadi marah. Di tengah pasar, Ayu mengumumkan, "Dengan dana pribadi keluarga Adiwijaya dan dana sosial, saya akan membeli lahan pasar ini, bukan untuk digusur, tapi untuk direvitalisasi agar bapak dan ibu bisa terus berdagang dengan layak." Sorak-sorai membahana di seluruh pasar. Pada saat yang sama, tim hukum Nusantara Group yang dipimpin Bima secara resmi melaporkan Rian dan Sandra ke polisi atas tuduhan penipuan. Keduanya kembali ditangkap, kali ini tanpa ampun. Sebulan kemudian, pasar direvitalisasi menjadi tempat yang bersih dan modern. Para pedagang berterima kasih kepada Ayu. Malam itu, Ibu Ratna memanggil Ayu ke ruang kerjanya. "Menantuku, kau sungguh membanggakan." Ia menandatangani dokumen terakhir. "Aku serahkan seluruh wewenang kepemimpinan Nusantara Group kepadamu, Ibu." Ayu menangis haru dan bersujud di hadapan ibu mertuanya. 6 bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara untuk Rian dan Sandra. Mereka akhirnya membayar semua kejahatan mereka. 1 tahun kemudian, Ayu, sebagai wakil direktur utama Nusantara Group, bersama Bima, suaminya, membawa perusahaan ke era baru yang transparan dan etis. Restoran Senja di Galeri, tempat ia pernah dihina, dibelinya dan diubah menjadi Yayasan Pelita Harapan, sebuah yayasan beasiswa untuk anak-anak pedagang pasar dan kaum miskin. Pasar Muara Angke kini menjadi simbol kemakmuran bersama. Ibu Ayu, dengan senyum bangga, terus melayani pelanggannya. Setelah pensiun, Ibu Ratna sering terlihat berjalan-jalan di taman kantor sambil menggandeng tangan Ayu. Para karyawan berbisik kagum. Setiap kali menggenggam tangan menantunya, Ibu Ratna teringat pada tangan kasar besannya yang telah berjuang keras membesarkan seorang putri yang luar biasa. Ia sadar, harta yang paling berharga bukanlah kekayaan triliunan rupiah, melainkan cinta dan kepercayaan keluarga. Sandra dan Rian, yang menilai orang dari uang, kehilangan segalanya, sementara Ayu dan Ibu Ratna, yang menghargai ketulusan hati, mendapatkan sebuah keluarga sejati. Mungkin, dukungan terkuat di dunia ini bukanlah kekayaan seorang mertua konglomerat, melainkan kehangatan hati sebuah keluarga yang selalu ada untukmu. Kisah hari ini sampai di sini. Semoga kebahagiaan yang tak ternilai oleh uang senantiasa memenuhi rumah Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih telah mendengarkan.